Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Di sini ada 4 soal yang akan saya bahas. Bahasan soal yang pertama yaitu 6/18 ditambah 4/6 ditambah 50% ditambah 3,5. Dalam pengerjaan di sini saya menggunakan cara merubah semua bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa ataupun pecahan campuran ya. Oke, pertama kita ubah dulu semua bentuknya menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. 6/18 bentuknya sudah pecahan biasa ya. Jadi kita tulis saja tetap 6/18 ditambah 4/6 juga sudah bentuknya pecahan campuran. Jadi kita tulis saja 4/6. Kemudian untuk 50% kita ubah menjadi pecahan biasa, jadi 50/100. Nah untuk 3,5, nah ini bentuknya menjadi pecahan campuran ya, berarti 3, 5/10. Nah selanjutnya setelah kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa ataupun pecahan campuran, selanjutnya adalah kita akan kelompokkan antara bilangan bulat dengan pecahannya. Nah kalian perhatikan yang angka yang saya beri lingkaran itu merupakan adalah bilangan bulatnya. Kita akan kelompokkan antara bilangan bulat dengan kelompok pecahan. Oke, kita kelompokkan bilangan bulat yang pertama 4 ditambah 3 ya. Kita tutup kurung ditambah dengan kelompok pecahannya yaitu 6/18, kemudian ditambah 4/6 ditambah 50/100 dan ditambah 5/10. Nah tutup kurung. Nah setelah kalian kelompokkan, kalian perhatikan dulu sebelum kita lanjutkan, kalian perhatikan dulu kelompok pecahannya ya. Dari 4 pecahan tersebut jika memang harus ada yang disederhanakan, kita sederhanakan ya, agar nantinya dalam menyelesaikan angkanya tidak terlalu besar ya teman-teman ya. Nah kita sederhanakan itu, kebetulan 4 pecahan tersebut bisa kita sederhanakan semuanya ya. Nah konsep dalam menyederhanakan adalah mencari nilai FPB. Kita tambahkan dulu 4 tambah 3 hasilnya 7. Nah kemudian kita akan mencari nilai FPB dari 6 dan 18. 6 dan 18 nilai FPB nya adalah 6 ya. Kalian cari dulu ya nilai FPB nya 6 dan 18 itu nilai FPB nya adalah 6. Jadi kedua bilangan tersebut akan kita bagi dengan 6. 6 bagi 6 1/18 bagi 6 hasilnya adalah 3. Jadi sederhana pecahannya adalah 1/3. Selanjutnya adalah 4/6. FPB 4/6 adalah 2 ya. Jadi sama-sama kita bagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2/6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi sederhana pecahannya adalah 2/3. Selanjutnya 50/100. Nah ini nilai FPB nya adalah 50 ya. Jadi sama-sama kita bagi 50. 50 bagi 50 1/100 bagi 50 adalah 2. Selanjutnya 5 dan 10. Nilai FPB nya adalah 5. Jadi sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5 hasilnya 1/10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Tutup kurung. Nah setelah kita sederhanakan ya, namanya penjumlahan harus disamakan terlebih dahulu adalah penyebutnya ya. Penyebutnya kebetulan angkanya 3 dan 2 saja. Nah untuk menyamakan penyebutnya kalian harus mencari nilai KPK antara 3 dan 2. Nilai KPK 3 dan 2 itu adalah 6 ya nilainya. Berarti kita lanjutkan saja dengan merubah penyebutnya semuanya menjadi angka 6. Nah seperti yang kalian lihat ya, ada 4 pecahan dan keempat pecahan tersebut penyebutnya kalian ubah menjadi angka 6 tanpa disertai pembilangnya ya. Nah berhubung penyebutnya sudah menjadi angka 6 semua, maka pembilangnya, angka yang di atasnya juga harus mempunyai nilai yang baru juga ya. Jadi caranya tinggal kalian kalikan saja penyebut sebelumnya yang disesuaikan dengan hasilnya 6 ya. Jadi penyebut pertama 3 ya. 3 kali berapa hasilnya 6? Yaitu 3 kali 2. Maka pembilangnya juga kalian kalikan 2 ya. Jadi 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Kemudian penyebut
berikutnya adalah 3 kali 2 ya penyebutnya, maka pembilangnya juga kalian kalikan 2. Jadi 2 kali 2 hasilnya 4. Penyebut berikutnya adalah angka 2. Angka 2 dikali berapa yang hasilnya 6? Yaitu 2 kali 3. Berarti pembilangnya yaitu angka 1 dikalikan 3 juga. Yaitu 1 kali 3 hasilnya 3. Kemudian penyebut berikutnya 2 kalikan 3. Satunya dikalikan 3 atasnya ya. Berarti 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, setelah penyebutnya dan pembilangnya sudah terisi dengan bilangan yang baru, selanjutnya kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama ya. Berarti 7 di depan tetap ditambah 2 tambah 4 6 tambah 3 9 tambah 3 12, berarti 12 per 6 ya. Oke, kita lanjutkan sebelah kanan ya. Kalian perhatikan, berarti kan 7 ditambah 12 per 6 ya. Nah, 12 per 6 ini sama saja dengan 12 bagi 6 ya. Berarti kan 7 ditambah 12 bagi 6 berapa? 12 bagi 6 adalah 2. Maka hasilnya adalah 7 ditambah 2, hasilnya 9 gitu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian paham ya, walaupun sedikit panjang. Kenapa panjang? Karena pecahannya ada 4, jadinya caranya ataupun langkah pengerjaannya lebih panjang. Selanjutnya nomor 2. 2 per 5 ditambah 1 per 10 ditambah 0,20 ditambah 30%. Oke, langkahnya adalah merubah semua pecahannya bentuknya menjadi pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Untuk 2 per 5 tetap 2 per 5 karena sudah pecahan biasa. Begitu juga dengan 1 per 10. Untuk 0,20 maka dijadikan pecahan biasa ya, karena depannya 0. Berarti 20 per 100 ya, setelah koma ada 2 angka berarti penyebutnya 100 ditambah 30%, berarti 30 per 100. Oke, selanjutnya kita akan pisahkan bilangan bulat dengan pecahan. Nah, karena nomor 2 ini kebetulan tidak ada bilangan bulatnya ya, berarti tidak ada kelompok antara bilangan bulat dengan kelompok pecahan. Berarti kita langsung saja pecahannya saja. Oke, tapi kita perhatikan dulu pecahannya. Barangkali ada yang bisa kita sederhanakan ya dari keempat pecahan tersebut agar memudahkan kita dalam menyelesaikan biar angkanya tidak terlalu besar. Untuk 2 per 5 ini tidak bisa kita sederhanakan ya, tidak bisa kita cari nilai FPB nya, jadi tetap tulis saja 2 per 5. Begitu juga dengan 1 per 10 tidak ada nilai FPB nya, jadi tetap kita tulis 1 per 10. Untuk 20 dan 100 itu nilai FPB nya adalah 20, berarti kalian bagi saja angka 20 dan 100 nya sama-sama kalian bagi 20. 20 bagi 20 1, 100 bagi 20 hasilnya adalah 5, jadi 1 per 5 sederhananya. Selanjutnya 30 per 100 ini juga sama, nilai FPB nya adalah 10 ya, antara 30 dan 100, berarti kalian bagi saja sama-sama bagi 10. 30 bagi 10 hasilnya 3, kemudian 100 bagi 10 hasilnya adalah 10, berarti 3 per 10 sederhananya. Selanjutnya kalian lakukan KPK, mencari nilai KPK antara 5 dan 10 ya, angkanya 5 dan 10. KPK 5 dan 10 itu adalah 10 ya. Untuk KPK 5 dan 10 nya berarti kalian ubah penyebutnya semua pecahannya dengan penyebut 10 ya. Oke, setelah kalian tulis seperti yang kalian lihat, selanjutnya kita akan mengisi pembilangnya dengan kalian kalikan terlebih dahulu penyebut sebelumnya agar dikali berapa yang hasilnya 10, seperti itu ya. 5 dikali berapa yang hasilnya 10, 5 kali 2, maka pembilangnya yaitu angka 2 nya kalian juga ikuti dengan dikalikan 2, berarti 2 kali 2 hasilnya 4 per 10 jadinya. Selanjutnya 10 dikali 1 berarti ya, berarti pembilangnya kalian kalikan 1 juga, berarti 1 kali 1 1. Kemudian selanjutnya 5 lagi, yaitu dikalikan 2 saja supaya menjadi 10, berarti pembilangnya kalian kalikan angka 2 juga, 1 kali 2 hasilnya 2. 10 kali 1, maka pembilangnya kalian kalikan 1, yaitu 3 kali 1 hasilnya 3. Selanjutnya kalian lakukan penjumlahan ya, hasilnya 4 tambah 1 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 3 10, berarti hasilnya adalah 10 per 10. Nah, 10 per 10 berarti 10 bagi 10 hasilnya adalah 1.
seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3, 10 3/7 ditambah 6/18 ditambah 0,1 ditambah 40%. Nah, ini juga sama, yang penting langkah pertama dalam cara saya adalah menggunakan pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Oke, kita ubah dulu semuanya menjadi bentuk pecahan campuran ataupun pecahan biasa. 10 3/7 sudah pecahan campuran, kemudian 6/18 juga sudah pecahan biasa. Jadi kalian tulis saja seperti biasa, ditambah 0,1 pecahan biasa ya, karena depannya 0 berarti 1/10. Kemudian 40% menjadi 40/100. Nah, selanjutnya kalian kelompokkan dulu bilangan bulat. Nah, ini kebetulan ada angka 10 yaitu bilangan bulatnya, selebihnya tidak ada berarti dianggap 0. Maka bilangan bulatnya adalah 10. Kalian jumlahkan dengan kelompok pecahannya 3/7, 6/18, 1/10, dan kemudian dilanjutkan dengan ditambah 40/100. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalian periksa lagi di kelompok pecahannya apakah bisa disederhanakan atau tidak ya. Nah, kita lanjutkan. Untuk 3/7 tidak ada nilai FPB-nya, maka tidak bisa disederhanakan, berarti tetap 3/7. Untuk 6 dan 18 nilai FPB-nya adalah 6, berarti kalian bagi dengan sama-sama bagi 6 ya. 6 bagi 6 1/18 bagi 6 adalah 3, berarti nilai sederhananya adalah 1/3. Selanjutnya 1 dan 10 tidak ada nilai FPB, berarti tetap nilainya 1/10. Untuk 40/100 nilai FPB-nya adalah 20, berarti kalian bagi dengan sama-sama dibagi 20. 40 bagi 20 hasilnya adalah 2/5 ya, untuk sederhana pecahannya dari 40/100. Selanjutnya kalian cari nilai KPK-nya. Nah, ini kan lebih kecil angkanya ya ketimbang penyebut sebelumnya, berarti kita akan cari 7, 3, 10, dan 5. KPK-nya ya 7, 3, 10, dan 5. Kita cari KPK-nya. Untuk KPK-nya jika kalian mencarinya adalah nilainya 210 ya. Berarti penyebutnya 210, 210, 210, dan 210. Nah, selanjutnya kalian kalikan penyebut sebelumnya, yaitu angka 7 dikali berapa yang hasilnya 210 ya. Itu dikali 30, maka pembilangnya kalian kalikan 30. Berarti 3 kali 30 hasilnya 90. Selanjutnya 3 dikali 70 agar menjadi 210 kan. Berarti pembilangnya kalian kalikan juga 70. Berarti 1 kali 70 hasilnya adalah 70. Selanjutnya 10 dikali 21, maka pembilangnya juga sama, kalian kalikan 21. 1 kali 21 21. Kemudian 5 kalian kalikan 42 ya, agar menjadi 210. Maka pembilangnya juga kalian kalikan 42. Hasilnya 42 kali 42 adalah 84. Selanjutnya tinggal kalian jumlahkan saja semuanya ya, pecahannya 90 tambah 70 tambah 21 tambah 84, maka hasilnya adalah 265/210. Nah, sebelum kalian gabungkan antara kelompok bilangan bulat dan pecahannya, untuk kita lanjut di sebelah kanan dulu ya. Nah, selanjutnya untuk 265 dan 210 ini ya, kalian harus periksa terlebih dahulu apakah bisa dijadikan pecahan campuran ataupun bisa disederhanakan. Nah, untuk pecahan campuran sendiri syaratnya adalah jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, ini udah lebih besar ya, berarti bisa dijadikan pecahan campuran. Berarti 265, untuk 10-nya kalian tulis dulu ya di depan. 265/210 berarti 265 dibagi 210, itu hasilnya 1. Hasilnya 1. Kemudian sisanya 55, bawahnya tetap 210. Artinya untuk pecahan campurannya ada. Berarti kita centang ya, berarti ada untuk pecahan campurannya. Nah, sekarang kita cek untuk sederhana pecahannya. Untuk sederhana pecahannya itu mencari nilai FPB antara 55 dan 210. Jika kalian mencari nilai FPB antara 55 dan 210, itu FPB-nya adalah 5. Berarti sama-sama kita bagi angka 5.
kedua bilangan tersebut ya yang ada di pecahan, baik pembilang maupun penyebutnya. Oke, kita tuliskan dulu 10-nya, angka depannya ditambah 1, 55 bagi 5 11, berarti 11 per hasil pembagian 210 dibagi 5 adalah 42. Nah, selanjutnya tinggal kalian gabungkan saja ya. Tadi campuran sudah, sederhana sudah. Selanjutnya tinggal kalian jumlahkan saja atau digabung, yaitu 10 tambah 1, ya kan, 1 itu bilangan bulat ya, berarti 11. Maka hasilnya adalah 11 per 42 untuk soal nomor 3. Oke, paham ya, mudah-mudahan paham dengan penjelasan saya walaupun sedikit panjang ya. Oke, selanjutnya nomor 4, 1 per 12 ditambah 33% ditambah 11, 7 per 20 ditambah 1,67. Oke, ini contohnya memang dari 1 sampai 4 itu 4 pecahan semuanya ya. Nanti kalau misalkan hanya ada 2 pecahan ataupun 3 pecahan, kalian sesuaikan saja, intinya sama caranya. Pertama, ubah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa ataupun pecahan campuran ya. Kemudian kalian kelompokkan ya antara antara bilangan bulat dan pecahannya. Nah, di sini saya ubah semua menjadi pecahan campuran ataupun pecahan biasanya. Untuk 1,67 berarti pecahan campuran ya, depannya 1 kemudian 67 per 100. Nah, seperti ini. Jadi ini langkah saya ataupun cara saya dalam mengerjakan berbagai bentuk pecahan. Jadi saya menggunakan pecahan biasa, kemudian selanjutnya adalah cara pengkelompokan antara bilangan bulat dan pecahan itu sendiri. Kita kelompokkan antara 11 dan 1 ya, 11 tambah 1. Kemudian kelompok kedua adalah pecahannya 1 per 12 ditambah 33 per 100 ditambah 7 per 20 ditambah 67 per 100. Oke. Selanjutnya sebelumnya kalian cek dan periksa dulu untuk kelompok pecahannya bisa disederhanakan atau tidak ya. Nah, kebetulan dari 1 per 12 sampai 67 per 100 ini sama sekali tidak bisa kita sederhanakan ya, angka-angkanya tidak bisa kita sederhanakan. Jadi ya sudah, berarti angkanya kita terima saja, angkanya besar ya. Nah, oke, selanjutnya adalah kita KPK-kan antara penyebut 12, 100 dan 20. Itu KPK-nya kalian cari ya. Kita akan cari untuk melanjutkan perhitungan penjumlahan pecahan yang penyebutnya beda. Jadi harus kita samakan dulu untuk mencari nilai KPK-nya. 11 tambah 1 hasilnya 12. Kemudian untuk KPK-nya antara 12, 100 dan 20 adalah 300 ya anak-anak. Berarti penyebutnya kalian ubah semua menjadi angka 300. Nah, selanjutnya kalian tinggal kalikan penyebut sebelumnya dikalikan disesuaikan agar hasilnya itu 300. Oke, untuk pecahan pertama adalah 12 dikali berapa hasilnya 300. Itu 12 kali 25 ya, tinggal kalian bagi aja, berarti 300 bagi 12 berapa? Itu hasilnya 25. Berarti 12 kali 25 hasilnya 300. Maka pembilangnya kalian kalikan 25. Berarti hasilnya 1 kali 25 25. Selanjutnya 100 dikali 3 ya agar menjadi 300, berarti pembilangnya kalian kalikan 3 juga, 33 kali 3 hasilnya adalah 99. Selanjutnya 20 dikali berapa hasilnya 300 ya, caranya 300 bagi 20 berarti dikali 15 ya, hasilnya kan 15. Maka 7-nya kalian kalikan 15 juga, 7 kali 15 hasilnya 105. Kemudian 100 kali 3 berarti 67-nya juga kalian kalikan 3, hasilnya adalah 201. Nah, selanjutnya kalian jumlahkan semua ya, 12 tetap di depan terlebih dahulu. Kalian jumlahkan semua pembilangnya, yaitu 25 tambah 99 tambah 105 ditambah 201, hasilnya adalah 430 per 300. Nah, selanjutnya sebelum kita gabungkan dengan 12-nya, kalian cek terlebih dahulu pecahan 430 per 300 apakah bisa dijadikan campuran dan juga apakah bisa disederhanakan. Nah, untuk sederhana sendiri mencari nilai FPB ya anak-anak ya. Nah, untuk campurannya syaratnya adalah
pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya. Oke, di sini pecahannya lebih besar ya pembilangnya daripada penyebutnya, maka bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Berarti 430 dibagi 300 seperti itu ya. Itu hasilnya 1. Nah, hasilnya 1 dan sisanya adalah 130 per 300, tetap sama bawahnya 300. Kita lanjutkan di sebelah kanan ya. Untuk campurannya kita sudah selesai. Kita lanjutkan sebelah kanan ya. Berarti 12 ditambah 1 130 per 300. Oke, campurannya sudah kita periksa ada tadi. Sekarang selanjutnya adalah kita periksa sederhana pecahannya, mencari nilai FEB antara 130 dan 300. Nah, jika kalian mencari nilai FEB-nya itu adalah nilainya adalah 10 ya. Berarti sama-sama kita bagi 10, 130 bagi 10 dan 300 bagi 10 gitu ya. Oke, kita tulis 12 tetap di depan ditambah 1 130 bagi 10 hasilnya 13 per 30 ya. Nah, setelah sederhana sudah, campuran sudah, maka selanjutnya kalian jumlahkan saja sesama bilangan bulat dan pecahannya tinggal digabung. Berarti 12 tambah 1 hasilnya adalah 13 per 30. Oke, inilah penjelasan yang saya jelaskan. Oke, ini saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan paham dengan apa yang saya jelaskan dengan metode ataupun cara yang saya berikan, dengan cara pecahan biasa dan pecahan campuran, selanjutnya cara kelompok gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.